Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang saleh dan salehah. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan iman. Salah satunya adalah pertemuan kita kali ini. Ya, kenapa pertemuan kita kali ini bisa dikatakan sebuah kenikmatan iman? Karena kita berkumpul untuk memperdalami agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana efeknya itu bisa menambah keimanan kita, Masya Allah. Seperti biasa, setiap pertemuan pasti selalu ada materi yang kita bahas. Seperti dulu di awal-awal kita membahas tentang pentingnya kompetisi dalam kebaikan. Terus kita juga membahas tentang pentingnya etos kerja. Terus bagaimana berakhlak mulia dan apa saja akhlak-akhlak tercela, ya kan. Kemarin kita udah bahas tentang ria, sombong, terus apalagi sum'ah, ya kan, hasad. Terus juga kita kemarin baru aja membahas tentang fikih muamalah, membahas tentang syariat-syariat yang diterapkan dalam bank syariat, asuransi syariat, dan juga koperasi syariat. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang keteladanan dari peran para ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim. Dan itu semua tidak lepas dari perjuangan-perjuangan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ya, menurut infografis sejarah tertulis bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad mulai dari abad 1 sampai abad ke-5 Masehi. Sampai puncaknya itu adalah puncak pengembangannya dengan adanya berdirinya Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Kalau ada yang nanya nih, wilayah mana sih yang duluan yang pertama kali menerima ajaran agama Islam? Itu sulit banget kita menentukannya. Karena apa? Karena sebegitu luasnya Indonesia, ya, berpulau-pulau dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, tapi penulis api sejarah Ahmad Masyur, beliau mencoba mengungkapkan beberapa teori yang untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa kalian baca di buku, ya. Itu ada 5 teori. Ada teori Gujarat, teori Makkah, terus ada teori Persia, ada teori Cina, dan teori maritim. Yang mana setiap teori itu mengungkapkan awal mulanya Islam masuk ke Indonesia. Tapi semua teori itu nggak akan berkembang, nggak akan berlanjut lama kecuali ada tokoh-tokoh yang berperan aktif di dalamnya. Karena penyebaran suatu faham atau penyebaran suatu agama itu tergantung bagaimana tokohnya, ya kan. Nah, salah satu tokoh yang terkenal yang sering kita dengar itu adalah Wali Songo, ya. Wali Songo itu walaupun satu, tapi itu sebutan untuk 9 wali yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa gitu. Siapa aja? Ada di antaranya ada Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, ada Sunan Bonang, ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat, ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Kudus, Sunan Muria, dan yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam, ya, selain Wali Songo itu. Lalu apa aja sih keteladanan yang bisa kita ikuti, yang bisa kita pelan-pelan kita terapkan dalam kehidupan kita dari para ulama itu, ya. Yang pertama adalah hidup sederhana. Jadi para ulama itu hidupnya sederhana dan bersahaja meskipun hartanya berlimpah. Jadi maksudnya walaupun mereka memiliki harta yang banyak, tapi harta mereka itu tidak menutup mata mereka atas bahwa
harta itu bukan segalanya. Jadi mereka tidak tamak dengan harta. Mereka tidak menjadikan dakwah mereka itu untuk mengumpulkan harta, melainkan harta mereka jadikan alat transportasi untuk berdakwah gitu. Seperti layaknya Khadijah ya. Beliau seorang saudagar kaya yang memiliki harta yang banyak, tapi harta beliau gunakan untuk membantu Rasulullah dalam berdakwah. Selain Khadijah, ada lagi sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, serta sahabat-sahabat yang lainnya pun beliau-beliau memiliki harta namun gemar bersedekah dan menjalani hidup secara sederhana itu. Mengapa sebegitu pentingnya kita hidup dalam kesederhanaan? Karena kalau kita tidak mempunyai prinsip untuk hidup sederhana, kita akan menjadi budak duniawi, budak hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang diri kita raih. Dan kalau kita menuruti keinginan hawa nafsu, itu tuh nggak akan ada selesainya. Ibarat hari ini punya HP Xiaomi, besok pengen iPhone-nya yang terbaru, ya kan? Ntar ada iPhone lagi keluar, mau lagi, terus aja, ya kan? Gak bakalan berhenti. Nah, ketika kita memiliki prinsip sederhana dalam hidup kita, apapun yang kita miliki, selama itu memenuhi kebutuhan kita, kita akan merasa cukup gitu, karena kita melihat pada fungsinya, bukan melihat pada seberapa hebatnya, seberapa kerennya, seberapa populernya gitu. Dan hal yang kedua yang bisa kita teladani adalah gigih dalam berjuang. Ya bayangkan saja kalau misalnya para ulama tidak memiliki sifat yang gigih, ya kan? Dikit-dikit kalau dihujat ada haters baper, ya kan? Dijulitin baper, ya nggak akan berkembang Islam di Indonesia. Salah satu contoh dari bentuk sikap gigih dalam berjuang itu, para ulama lebih mengutamakan kelancaran dakwah, lebih mengutamakan maslahah ummah dibandingkan pribadinya, dibandingkan keluarganya sendiri gitu. Beliau rela tidak mementingkan dirinya, tapi yang penting umatnya itu bahagia, umatnya itu sejahtera. Ibu pernah dengar ceramah Ustadz Hanan Ataki bilang seperti ini. Dakwah itu, kalau kita berdakwah, itu lebih baik daripada kita beriktikaf di masjid gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita bisa menyebarkan Islam, kita bisa menuntun orang untuk balik lagi ke jalan Islam, di situ ada letak pahalanya. Ya, yang mana pahalanya itu ibarat kalau kita berinvestasi, ya kan? Kalau kita berinvestasi, kita taruh uangnya jalan, uangnya berkembang, gitu. Uangnya akan tambah. Nah, itu kita menginvestasikan pahala-pahala dengan jalan berdakwah, ya. Jadi dalam berdakwah pun sangat dibutuhkan sikap gigih, karena biar kita nggak klemak-klemek, biar kita nggak sedikit ada hujatan capek, ya kan, sedikit ada yang ngejulitin nggak mau dakwah lagi, enggak gitu. Jadi kita pun bisa mencontoh sikap para ulama dalam menyebarkan Islam, karena hakikatnya berdakwah itu bukan hanya milik para ulama, tapi kita semua itu memiliki hak untuk berdakwah. Nah, yang ketiga, keteladanan yang bisa kita ambil adalah menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu agama tuh nggak cuman tentang sholat, nggak cuman tentang puasa, nggak cuman tentang zakat dan pergi haji, tapi ilmu agama itu banyak, ya kan? Hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda, itu kan masuk ke dalam ilmu agama.
Dan ilmu apapun bisa kita jadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada agama, tergantung pada niat kita ya. Kalian berada di jurusan perhotelan, bisa nggak jadi wasilah atau mendekatkan diri kepada agama? Bisa, tergantung bagaimana cara kita menjalankan, menerapkan syariat-syariat yang telah Allah tentukan di dalam pekerjaan kita itu. Nah, yang namanya kalau kita mau berdakwah, gak mungkin kan ilmu kita hanya sekedarnya, tapi kita harus memiliki jiwa belajar yang tinggi. Kita belajar terus, belajar agama, memperdalami apa-apa yang telah Allah perintahkan, dan memperdalami juga apa-apa yang Allah larang gitu, agar agar kita tidak salah langkah ya ketika kita berdakwah. Perlu digarisbawahi, ketika kita belajar ilmu agama, itu hindari kita belajar secara otodidak. Maksudnya gimana? Kita mau mempelajari surat Al-Fatihah, tapi kita cuman sekedar baca terjemahan ayatnya, nggak akan bisa ya, nggak akan bisa. Atau kita hanya hanya melihat artikel-artikel gitu, tanpa kita tahu itu sumbernya dari mana ya kan, siapa penulisnya, bagaimana keilmuan penulisnya gitu, nggak bisa. Yang namanya belajar ilmu agama itu harus ada gurunya. Agar apa? Agar apa yang kita pelajari itu benar ya, agar apa yang kita pahami itu sesuai dengan apa yang Rasulullah maksud. Dan kalau kita memahami ilmu agama secara otodidak ya, itu akan berpotensi tersesat dan menyesatkan. Bukan kita aja yang tersesat, tapi bisa juga apa yang kita pahami itu menyesatkan orang lain. Terus yang lainnya, para ulama itu produktif berkarya. Beliau bisa membuat buku berjilid-jilid ya. Ya ibu akui juga, diri ibu pun sulit kalau misalnya mengikuti ulama yang menulis berbagai buku dengan banyak hukum yang beliau tuliskan di situ gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita mampu setidaknya dalam hidup kita satu buku yang kita buat, satu buku yang kita yang hasil karya kita gitu, yang bisa dinikmatin orang. Karena apa? Tulisan itu kekal ya. Tulisan itu bisa dibaca oleh orang-orang setelah kita. Walaupun kita nggak ada, tulisan itu masih bisa dibaca oleh orang-orang setelah kita. Nah, terus keteladanan setelahnya apa? Sifat sabar, pastilah itu berkesinambungan dengan gigih ya. Pasti setiap ulama itu memiliki kesabaran yang lebih dari kita ya. Kita mah dapat tugas sedikit udah nggak sabar ya kan, dijauhin teman sedikit udah nggak sabar. Tapi para ulama itu memiliki kesabaran yang masya Allah luar biasa, dengan ujian-ujian yang masya Allah luar biasa juga, nggak separah ujian yang kita hadapi gitu. Maksudnya lebih besar ujian para ulama dibandingkan kita. Ketika kita mendapatkan ujian yang dihadapi oleh para ulama, ya kalau kita nggak memiliki kesabaran seperti para ulama, ya kita pun nggak akan sanggup. Dan selanjutnya, para ulama sangat menghargai perbedaan ya. Kita tahu nih, dunia akhir-akhir ini sangat menjunjung tinggi dengan yang namanya toleransi beragama. Tapi dunia tuh lupa bahwa jauh sebelum mereka menggaungkan toleransi beragama, Islam tuh sudah menerapkan ini. Islam tuh udah toleransi ya. Islam tuh sudah menghargai agama lain. Islam tuh udah menghargai perbedaan suku. Islam tuh udah menghargai perbedaan bahasa, perbedaan ras dan golongan gitu. Tidak merendahkan atau meremehkan satu sama lain. Ada cerita Rasulullah pun berteman dengan orang Yahudi. Rasulullah pun membantu orang Yahudi yang membutuhkan. Ada ceritanya Rasulullah itu menyuapi pengemis buta, dan beliau itu adalah seorang Yahudi yang mana
dia itu setiap disuapin sama Rasulullah ya, itu menghina Rasulullah gitu. Bayangkan kalau Rasulullah tidak memiliki sifat menghargai, kalau Rasulullah tidak memiliki sifat sabar, ya kan, udah habis pasti itu pengemis, ya kan. Tapi Rasulullah menghargai perbedaan. Rasulullah yakin dia seperti itu karena belum tahu bagaimana Islam gitu. Dia seperti itu karena belum merasakan betapa indahnya Islam, ya kan. Rasulullah nggak mencaci balik gitu. Dan itu terbukti ketika Rasulullah wafat. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berwasiat kepada Abu Bakar, nanti setelah aku wafat, tolong gantikan aku untuk memberi makan kepada pengemis, ya, pengemis buta, kalau nggak salah tuh di pasar gitu, untuk memberikan makan dia setiap hari gitu. Nah, digantikanlah oleh Abu Bakar. Dan pengemis itu merasakan perbedaannya gitu. Kamu bukan orang yang selama ini ngasih makan saya gitu. Orang yang selama ini ngasih makan saya itu sebelum ngasih makan ke saya dilembutin dulu gitu nasinya, atau dilembutin dulu makanannya baru dikasih ke saya gitu. Padahal sebelum dia bilang kayak gitu, dia tuh menghina Rasulullah, ya kan. Abu Bakar marah lah pasti gitu. Abu Bakar nggak seneng. Sampai Abu Bakar bilang, kamu tahu siapa yang selama ini ngasih makan kamu gitu? Itu Rasulullah, orang yang selama ini kamu hina. Dan Masya Allah, ketika orang buta, orang Yahudi itu mengetahui kenyataannya, dia langsung berikrar masuk Islam, ya kan. Gitu. Jadi Islam itu kita itu sebagai seorang muslim udah diajarkan untuk bertoleransi oleh Rasulullah sejak jauh-jauh hari gitu, ya, bertoleransi beragama. Nah, selanjutnya hal yang bisa kita teladani adalah berdakwah secara damai, ya. Jadi Islam itu mengajarkan kalau kita mau berdakwah, ya utamakan dengan kedamaian terlebih dahulu gitu. Dalam sejarah-sejarah yang menceritakan, mengkisahkan tentang peperangan yang ada di dalam Islam, itu semuanya peperangan terjadi bukan karena Islam duluan gitu, tapi karena kaum kafir Quraisy yang memancing, karena kaum kafir Quraisy mengkhianati perjanjian, karena kaum kafir Quraisy yang memulai duluan, yang mengancam, yang mengepung gitu kan. Otomatis kalau kita ibarat kita diserang, ya kan, kita diserang, pasti kita membela diri, kita melindungi diri. Nah gitu ya. Karena kenapa Islam tidak pernah memulai peperangan? Karena diajarkan oleh Rasulullah untuk berdakwah secara damai terlebih dahulu, ya. Karena itu tadi kita menjunjung tinggi toleransi dan juga kasih sayang. Nah, itulah sikap-sikap para ulama, para anbiya, para sahabat Rasulullah yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kita udah tahu, yuk kita pelan-pelan satu demi satu sifat kita adakan di dalam diri kita. Yang penting kita mau dulu nih, oh saya terinspirasi gitu, oh saya mau meneladani sikap Rasulullah, saya mau meneladani sikap para ulama, yang mana insya Allah ketika kita memiliki sifat-sifat tersebut, ya, hidup kita menjadi lebih tentram, hidup kita menjadi lebih nyaman, enak gitu. Karena yang kita teladani adalah hal-hal baik seperti itu, ya. Mungkin sampai sini aja apa yang Ibu sampaikan. Mohon maaf tadi kalau misalnya banyak salah kata ya, belibet atau kayak gimana ya, mohon maaf. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil sama-sama dari apa yang kalian dengar, ya.
Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.